berakhir saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Markus 6 ayat 1 sampai 6. Pada suatu ketika Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita baru saja mendengarkan Injil dari Markus 6 ayat 1 sampai 6 yang berisikan tentang Yesus kembali ke kampung halamannya bersama dengan murid-murid yang menyertai Dia. Dan pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat dan orang banyak takjub mendengar pengajarannya. Tetapi orang-orang yang satu kampung halaman dengan Yesus menolak Dia. Saudara-saudari, pengenalan itu menentukan sikap. Yesus sudah 30 tahun hadir bersama dengan mereka. Yesus bertumbuh di antara mereka. Yesus menjadi dewasa di hadapan mereka. Tetapi pengenalan mereka akan Yesus tidak bertumbuh. Sehingga mereka hanya mengenalnya sebatas tukang kayu dan anak Maria. Pengenalan akan Yesus itu tidak tumbuh di dalam diri mereka sebagaimana Yesus sejatinya yang adalah anak Allah juru selamat, Mesias yang diutus oleh Allah. Saudara-saudara, sebagai pengikut Yesus, mungkin ada di antara kita yang sudah lebih 50 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang belasan tahun sebagai pengikut Yesus. Sudah banyak Injil diperdengarkan kepada kita. Sudah banyak pengajaran tentang Yesus dan ajaran-ajarannya disampaikan kepada kita. Apakah semuanya itu membuat kita semakin mengenal Yesus, semakin dekat dengan Dia? Iman kita semakin bertumbuh seiring dengan apa yang disampaikan kepada kita. Entah itu berupa pengajaran, homili, khotbah, renungan-renungan, mestinya itu semua membantu kita untuk semakin mengenal Yesus secara lebih dekat. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka diri kita terhadap sabda Tuhan, terhadap pengajaran-pengajaran yang disampaikan kepada kita. Dan mari kita berusaha untuk semakin mengenal diri Yesus, bukan hanya mencukupkan diri kita pada pengenalan yang kita miliki sekarang. Pengenalan kita akan Yesus harus bertumbuh setiap hari. Kita harus semakin dekat dengan Dia setiap hari.
dan iman kita akan Yesus harus bertumbuh, berkembang di dalam diri kita. Sehingga kita bukan hanya takjub akan pengajaran-pengajaran Yesus, tetapi semakin beriman kepadanya, semakin mengasihi Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk semakin mengenal Dia setiap hari. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas sabdamu yang kami dengarkan dan kami renungkan hari ini, di mana Engkau telah menguatkan dan menyegarkan kami lewat sabdamu. Kiranya Engkau selalu membimbing dan menuntun kami, sehingga iman kami akan Yesus Putramu semakin bertumbuh dan berkembang setiap hari, dan kami semakin mengenal dan mengasihi Dia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.